Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki pesta Natal pertama. Marilah kita masuk persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 605 ayat 1, Lasma Roham. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup kita telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di sorga, Engkau mengasihi kami orang berdosa yang hina ini dengan mengaruniakan anak-Mu yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus, supaya kami percaya dan beroleh hidup yang kekal. Karuniakanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami bertekun sampai akhirnya di dalam iman yang benar, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari buku ND nomor 46 ayat 7, Nasian Ginjang Doau Ro. Dengarlah hukum Tuhan pada hari ini yang tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1. Demikian bunyinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari buku ND nomor 50 ayat 2, Marendema Hamu. Oh, Jesus,
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, yang menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar ia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaran penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaran kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 52 ayat 2, Hatwaondo. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu ini tertulis dalam kitab Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai 10. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari buku ND nomor 591, Boru Sion.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita puji Tuhan dari buku ND nomor 614 ayat 1 Roma Ho Tuau sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di pesta Natal pertama kelahiran Yesus Kristus, pada hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan tertulis dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1 hingga ayat 7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena dia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, cerita dan kisah lahirnya Yesus masuk dalam ruang publikasi sejarah dunia. Kisah itu ada di dunia ini, bukan di tempat jauh yang tidak terjangkau dan tak tersentuh manusia. Tidak sekedar imajinasi yang tak nyata dalam langkah setiap insan,
cerita kelahiran Yesus menempati peristiwa atau perjalanan sejarah peradaban dunia, bukan di garis lain yang tidak dimasuki dan diketahui manusia, tapi masuk dalam bahagian peristiwa yang dialami dan dijalani manusia. Seperti yang dituturkan dalam nas khotbah ini, yakni ketika pemimpin dunia, yakni Kaisar Agustus, menyuruh mendaftar semua orang di wilayah pemerintahannya, yakni Kekaisaran Romawi, data yang diperlukan untuk kepentingan sensus penduduk kala itu. Yosef yang tinggal di Nazaret harus berangkat ke kota Daud bernama Bethlehem karena dia keturunan Daud. Dia tidak berangkat sendiri atau dalam keadaan lajang. Dia berangkat bersama tunangannya Maria yang sedang mengandung. Ternyata Yosef benar-benar konsisten menuruti apa kata atau perintah malaikat, bersedia menjadikan tunangannya itu menjadi istrinya, sekalipun bayi yang dikandungnya bukan berasal dari dia, tetapi berasal dari Roh Kudus. Mengutamakan rancangan Allah yang terjadi melalui dirinya lebih penting dari segalanya, termasuk harga diri, beban berat, rasa capek yang bertambah menuntun mendampingi Maria, serta mengesampingkan keinginan-keinginan lainnya. Tibalah waktunya Maria untuk bersalin. Tiba pada waktu dan ruang di mana manusia sedang beraktivitas, bukan di luar nalar dan asa, tetapi bergerak dan terjadi di ruang nyata dan hati serta pikiran manusia. Bayi Yesus yang lahir itu benar-benar manusia dengan jenis kelamin laki-laki, bukan jin atau bayangan lainnya. Kemanusiaannya benar-benar tidak diragukan, dan statusnya sangat jelas sebagai anak sulung Maria yang punya hak mendiami wilayah atau dunia di mana ia berada. Ia ada dan berada dalam kebiasaan dan budaya yang dimiliki oleh orang tuanya, yakni Yusuf dan Maria. Lebih lengkap lagi, bayi Yesus dibungkus dengan kain lampin. Tidak dibungkus dengan kain yang tidak pernah dilihat dan dipakai manusia. Apa yang dikenakan manusia itulah yang dikenakan kepada bayi Yesus. Kemudian diletakkan pada wadah yang biasa buatan manusia, yakni palungan yang barangkali speknya tidak jauh beda dengan kayu atau peralatan lainnya yang ada di sekitar kandang domba. Ini tidak hanya sekedar ungkapan kesederhanaan, tetapi ini merupakan garis atau alur di mana manusia bergumul dan berjuang. Disitulah bayi Yesus ikut merasakan perihnya hidup. Semua realita hidup manusia yang dimasuki dan dialami Yesus merupakan pesta sukacita bagi kita saat ini, dikala kita merayakan hari kelahiran Yesus di dunia ini. Sukacita Natal akan benar-benar menjadi pesta rohani buat kita apabila di saat memperingatinya, sikap dan cara kita benar-benar menularkan kesederhanaan yang dimasuki dan dialami oleh Yesus. Natal bukan soal pernak-pernik yang penuh kerlap-kerlip, penuh warna-warni yang mengkilau. Sukacita Natal akan terlihat agung dan benar jika di hati kita selalu tumbuh dan hadir niat baik dan tulus hidup bersama dengan orang-orang kecil, bersama dengan orang yang jauh dari pandangan dan perhatian khalayak ramai. Natal menjadi bermartabat dan bermakna apabila setiap ibadah dan perayaan yang kita lakukan
selalu menyentuh dan menggairahkan saudara-saudara yang membutuhkan bantuan atau pertolongan. Terkadang hati ini miris di saat kita begitu antusiasnya merayakan Natal dengan nuansa menarik dan mewah, pernak-pernik menarik, makanan dan snack yang lezat dan enak, dengan biaya yang begitu banyak. Tetapi di sekeliling kita banyak mengharap bantuan atau pertolongan yang luput dari pandangan kita, yang hanya untuk menanggung kebutuhan pokok saja. Tetapi kita yakin di saat perasaan miris seperti ini, tanpa kita ketahui dan sepertinya tidak perlu diketahui, ada banyak saudara-saudara kita selalu manarihon, memperhatikan dan menaruh hati untuk berbagi dengan sesama di saat-saat Natal seperti ini. Sehingga kita tetap percaya makna Natal akan tetap terasa dan memasuki kehidupan setiap orang, terlebih yang paling membutuhkan uluran tangan melalui hati dan tangan-tangan yang dengan diam tanpa hura-hura dan sorak-sorai menyentuh saudara-saudara di sekitar kita dengan penuh kasih dan pengampunan. Dan saya berharap kita semua menjadi bahagian dari barisan dari orang-orang yang menularkan sukacita Natal melalui sikap dan perbuatan baik serta penuh maaf terhadap semua orang. Yakin sukacita yang benar bukan di saat kita menerima maaf dan pertolongan, tetapi sebaliknya sukacita yang benar adalah ada dan lahir di saat kita selalu punya kerinduan yang tulus untuk berbagi dengan sesama. Selamat Natal, Tuhan beserta kita, Immanuel. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Engkau telah datang dan hadir di tengah-tengah kami. Engkau memasuki ruang kehidupan kami, kehidupan yang benar-benar merindukan sentuhan, pertolongan, dan pengharapan. Terima kasih karena Engkau mau hadir dan sekaligus menggerakkan hati kami agar melalui teladan yang telah Engkau beri, kami juga memiliki hati yang mau bersama dengan saudara-saudara kami yang kecil, mau berbagi, tulus untuk memaafkan dan mengampuni, sehingga kehidupan semua orang akan mengalami sukacita karena Engkau lahir di dunia ini, di hati kami, di tengah keluarga kami, di tengah bangsa dan negara kami Indonesia ini. Terima kasih ya Allah, kiranya saudara-saudara kami yang saat ini mengalami pahitnya kehidupan, menderita karena korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, khususnya di Tapanuli Raya. Kiranya sukacita Natal juga mereka nikmati saat ini, sekalipun mereka dalam keadaan melarat. Tapi hadirlah Tuhan, tolonglah mereka, ulurkan tangan-Mu melalui tangan-tangan kasih yang Engkau pakai untuk mendampingi dan menguatkan, menopang saudara-saudara kami tersebut. Terima kasih ya Allah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku ND 602 ayat 6 di Natal Naparjului, sembari kita menyampaikan persembahan kita.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami. Sebab kasih-Mu besar dan tak terselami. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut, dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu, kasihanilah kami, dan bawalah kami kepada anak-Mu. Jadikan kami menjadi korban persembahan baginya sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya dan dia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaat-Mu pada hari ini supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kehadiran anak-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga hamba-hamba-Mu agar memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanyalah padamu. Bukakanlah pintu bagi orang penyembah berhala dan yang belum mengenal nama-Mu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dengan para pembatunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat, serta lindungi mereka yang dianiaya karena nama-Mu. Serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.